Semangat pagi untuk kelas 10 IPS. Kita akan tetap melanjutkan konsep dasar ilmu ekonomi bab 1 kita masih ini. Jadi kamu harus mampu mendeskripsikan konsep dasar ilmu ekonomi, itu KD kita. Tapi pada saat ini kita bahas tentang alat pemuas kebutuhan manusia. Maksudnya itu barang-barang apa yang kita gunakan itu. Contohnya, alat pemuas menurut kegunaannya. Ada barang konsumsi. Barang konsumsi itu maksudnya dapat langsung digunakan tanpa diproses. Misalnya ikan goreng, gula pasir maksudnya, jam tangan. Kalau barang produksi, yaitu barang harus diproses dulu baru kita gunakan. Minyak goreng kita proses dulu dia menggoreng, baru kita gunakan. Beras, apalagi tepung, itu dia. Kalau menurut sifatnya, ada barang bergerak, ada barang tidak bergerak. Barang bergerak maksudnya bukan bergerak-gerak ke sana kemari, bukan. Tapi barang yang gampang dipindahkan. Contoh, ini digunakan untuk kalau kita meminjam, ini sebagai agunan ke bank, misalnya cincin, alat elektronik, dan lain-lain. Kalau barang tidak bergerak, itu barang yang diagunkan kalau kita meminjam dalam jangka panjang, misalnya rumah, sawah, dan tanah lainnya. Kalau menurut pembuatannya ada 3. Ada bahan mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Bahan mentah itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat barang setengah jadi. Contohnya, sawit itu masih barang mentah. Tapi barang setengah jadi itu minyak sawit. Barang jadinya adalah minyak goreng, mentega, dan seterusnya. Bisa dibedakan yang 3 ini. Karet itu bahan mentah, diproses menjadi ban atau lain-lainnya. Kemudian barang jadinya apa? Ban sepeda motor, ban mobil, dan seterusnya. Dan banyak yang lain. Menurut kualitasnya ada 2. Ada barang superior, ada barang inferior. Superior itu barang yang berkualitas nomor 1. Misalkan, barang ini hanya mampu dibeli orang-orang yang berkelas menengah atas. Contoh mobil mewah, cincin berlian, atau yang lain lah. Kalau beras, dia beras nomor kualitas 1. Kalau barang inferior, barang itu berkualitas rendah. Contohnya baju bekas, beras yang bulog. Nah, itu contohnya, dan banyak lagi yang lain ya, barang-barang bekas. Kalau menurut kebutuhan, menurut wujudnya, ada barang konkret, ada barang abstrak. Barang konkret itu bisa dipegang karena ada wujudnya, kelihatan dia. Contoh pakaian kan, kelihatan. Minuman, makanan, dan seterusnya. Kalau abstrak itu biasanya disebut barang jasa. Jasa supir, jasa angkot, jasa guru, dan lain-lain sebagainya. Yang berikutnya, menurut cara memperolehnya. Apakah barang itu diperoleh dengan cara membeli atau dengan tenaga yang tinggi? Misalnya barang ekonomi itu diperoleh dengan mengorbankan sesuatu. Contohnya semua bahan pangan, sandang, itu semua diperoleh dengan cara mengorbankan tertentu. Kalau barang bebas tidak perlu dibeli, sudah ada di alam sekitar kita. Contohnya oksigen, hutan. Nah, itu dia. Kalau elit
Itu barang yang kalau kebanyakan bisa menjadi malapetaka. Contohnya air pada saat banjir itu membuat malapetaka. Maka air pada saat banjir itu barang ilit. Api saat kebakaran. Gas yang kebanyakan atau meledak, pipa gas itu membuat manusia bisa sakit atau meninggal. Itulah barang ilit. Yang berikutnya, alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Jadi sebenarnya ini ada dua jenis barang. Barang substitusi dan komplementer. Maksud ibu, barang substitusi dua jenis. Kalau tidak ada ini, yang ini bisa dipakai. Kalau tidak ada A, bisa memakai B. Contoh, kalau tidak ada gas untuk memasak, kita bisa memakai kompor minyak. Kalau tidak ada kompor minyak, kita bisa memakai kayu bakar. Itu adalah barang substitusi. Kalau tidak ada setrika listrik, bisa memakai setrika arang. Itu contohnya. Kalau barang komplementer, dua barang tapi digunakan bersamaan. Kalau tidak ada benang, maka jarum tidak berfungsi. Kalau tidak ada bensin, maka mobil tidak bisa berjalan. Itu adalah barang komplementer. Dan banyak di sekitar kita barang substitusi dan komplementer. Tugasmu, ibu sengaja tidak membuat contoh-contoh di slide ibu. Tetapi dengan menjelaskan, ibu sebenarnya sudah memberi contoh. Maka tuliskan semuanya di bukumu 3 jenis contoh masing-masing dari barang tersebut. 3 contoh barang konsumsi apa saja, barang produksi, superior, inferior, sampai barang abstrak. Itu tugasmu. Nanti bagaimana cara mengumpul, kita akan bicarakan di Telegram grup kita. Demikian pembelajaran kita untuk alat pemuas kebutuhan manusia. Nanti kita akan sambung untuk subtopik yang lain. Semangat terus, berdoa supaya cepat pandemi ini berlalu. Terima kasih.